Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kejumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Dan untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita memohon kepada Tuhan kekuatan sehingga kita mampu mendengarkan firman ini, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan penuh harap akan firman yang akan kami dengarkan. Sehingga melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Untuk memahami bagaimana besarnya kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga semakin besarlah kemampuan kami untuk mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian bunyinya. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan tidak memperhitungkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tapi firman-Nya itu akan mengatasi semua kekurangan, semua kelemahan yang ada pada kita, sehingga apa yang difirmankannya, janji-janjinya pasti akan menjadi kenyataan, melampaui pikiran kita untuk memikirkannya, melampaui akal sehat kita untuk melogikakannya. Demikian yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Elisa bersama dengan pelayannya atau hambanya. Pada saat itu banyak orang yang mengikuti dia, banyak orang yang mendengarkan apa yang dia katakan. Dan ternyata Tuhan mengatakan kepada Nabi Elisa supaya mereka diberi makan dengan beberapa tepung yang ada pada mereka. Dengan beberapa yang ada, yang mereka punya, ada roti dan ada gandum dalam sebuah kantong. Memang sebenarnya kalau dilihat dari jumlah yang mereka miliki, itu tidak memungkinkan untuk diberikan kepada 100 orang. Tapi Tuhan katakan, berikan kepada mereka, beri makan mereka, maka nanti itu juga akan tersisa. Namun pelayannya ragu, apakah mungkin ini diberikan kepada mereka? Karena dia merasa bahwa itu tidak akan cukup. Namun Nabi Elisa menguatkan niatnya, menguatkan hatinya, menguatkan keberaniannya untuk membagikannya. Maka dibagikanlah roti itu dan ternyata benar, cukup untuk 100 orang dan masih ada yang sisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa petik, apa yang kita bisa dapatkan dari firman ini, pengalaman Nabi Elisa dengan pelayannya ini, bahwa Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang kita miliki untuk menyatakan janjinya, untuk menyatakan kehendaknya, untuk mewujudkan firman-Nya. Yang perlu bagi kita adalah tetap melakukan apa yang dia katakan. Tetap setia melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau dia katakan lakukan, kita lakukan. Dan kemudian kita percaya akan janjinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali dalam hidup kita, dalam berhadapan dengan Tuhan, di dalam menyaksikan dan membuktikan hidup kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, sering kita melogikakan,
Sering akal kita yang kita utamakan. Sehingga kadang-kadang kita tidak mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan umpamanya mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Kita tahu firman itu, tapi seberapa banyak, seberapa besar kita mempercayai firman itu? Apakah kita memang dalam hidup kita selalu mengutamakan mencari kerajaannya dibandingkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini? Mungkin dalam pelaksanaan, dalam prakteknya dalam hidup kita, kita sering sekali mengandalkan akal kita, menghitung dengan akal kita, sehingga terkadang apa yang terjadi, kita lupa bahwa Tuhan mengatakan, cari dahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi penghambat bagi kita? Mungkin ada keraguan kita akan firman-Nya. Mungkin ada kesangsian kita, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati kita yang mengatakan tidak mungkin. Tapi pada hari ini Tuhan katakan kepada kita melalui firman ini bahwa dengan sedikit pun kalau Tuhan memberkati, Tuhan berfirman, Tuhan menjanjikan, itu akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keadaan kita sekarang, dan kita bisa melihat apa janji Tuhan dalam hidup kita, melalui firman Tuhan dalam Alkitab yang kita baca setiap hari, dan melalui kata-kata yang selalu berkata-kata dalam hati kita, Tuhan mengatakan sesuatu di dalam hati nurani kita. Apa yang Dia katakan kepada kita? Dan untuk kita mengerti apa yang Dia katakan, yang kita butuhkan adalah, mari kita kuatkan hati kita. Kita pasang dengan hati ini, kita nyalakan. Tetap kita buka untuk mendengarkan kata atau suara Tuhan dalam hati kita. Maka kita akan menerima banyak janji, banyak firman di dalam hati kita sesuai dengan apa kenyataan kehidupan kita. Oleh karena itu apa yang penting? Perkuatlah, latihlah hati nurani kita untuk mendengarkan suaranya. Dan percayalah, yakinkan hati kita, lakukan apa yang ada dalam hati nurani kita. Ketika Tuhan berkata-kata melalui Roh Kudus-Nya, Dia berbisik kepada kita. Kalau kita dengarkan, kita lakukan, jangan dilawan, maka semakin besarlah suara itu, semakin seringlah suara itu akan berkata-kata dalam hati kita. Kalau kita melihat pengalaman Raja Saul, suara hatinya berkata-kata untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi dia tekan, dia sembunyikan, bahkan dia seolah-olah tidak mendengarkannya dan dia melakukan yang lain. Maka apa yang terjadi? Akhirnya roh itu pergi dari dalam dirinya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Kita dengarkan suaranya, percayakan hidup kita. Maka semakin banyak firman Tuhan, semakin banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Maka berbahagialah kita kalau kita sudah boleh menjadi orang yang peka akan suara Tuhan. Maka banyak janji-janji Tuhan akan kita terima dan kita nikmati di dalam hidup kita. Firman Tuhan akan berkuasa dalam hidup kita. Kita akan semakin merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan kesetiaan Tuhan untuk memelihara dan menggenapi janjinya untuk kebaikan kita semuanya. Demikianlah firman ini disampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada kami, Tuhan tidak memperhitungkan apa yang kami punya. Karena memang segala sesuatu yang kami punya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk memberikan apapun kalau Tuhan mau. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mau mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar juga kami ya Tuhan untuk selalu mampu mendengarkan suara Tuhan yang selalu berbisik berkata-kata dengan lembut di dalam hati nurani kami. Tuhan ajar kami untuk selalu mendengar dan melakukannya, sehingga semakin banyaklah firman yang akan kami dengarkan, janji-janji Tuhan yang akan kami terima, suara Tuhan akan kami dengarkan untuk mengatasi segenap semua persoalan kehidupan kami.
dan Tuhan kami semakin mampu mengikuti jalan Tuhan. Sehingga kami percaya melalui firman ini, segala yang tidak mungkin, segala keraguan, segala kekhawatiran kami akan dilenyapkan oleh keyakinan kami akan kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan, yang sungguh-sungguh menguatkan kami dan meyakinkan kami akan karya Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua kami, untuk semua orang yang mengalami berbagai macam persoalan kehidupannya. Kami mohon ya Tuhan, biarlah semua kami boleh merasakan bagaimana Tuhan berkarya, merenda kehidupan kami menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik melalui pergumulan kami. Oleh karena itu ajar kami untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami, sehingga ketika kami mengalami persoalan, kami tidak ragu akan penyertaan dan berkat Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, pada saat ini mungkin ada orang yang merasakan banyak beban, banyak persoalan, banyak penderitaan yang dia rasakan. Tuhan, bantulah setiap orang yang merasakan hal ini, hiburkan dan kuatkan mereka. Terlebih-lebih orang yang mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik penyakit yang sudah lama maupun yang masih baru saja menerpa kehidupan dan tubuhnya. Tuhan, berkenanlah Engkau menjamah tubuh mereka, menyatakan kepada mereka akan kuasa-Mu, menunjukkan mujizat-Mu sehingga mereka boleh sembuh, dan kuatkan hatinya sehingga hatinya juga boleh terhibur akan kasih sayang Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Ilayasina dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati dia, menjamah tubuhnya, memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan tahu bagaimana kerinduannya untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan berkenan untuk mengabulkan permohonannya dan permohonan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya itu. Dan terkhusus juga untuk anaknya Ilayasina yang sudah beberapa tahun berumah tangga namun belum mendapatkan anak. Tuhan berkenan Tuhan memberikannya. Biarlah Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk mendapat anak, untuk mereka sayangi, mereka besarkan seturut kehendak Tuhan. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk anak-anak yang kami sayangi, anak-anak kami maupun semua anak-anak yang ada di sekitar kami. Tuhan, berkati mereka dalam kehidupannya, dalam meniti masa depannya. Tuhan, tuntun dia sehingga dia dapatkan masa depan yang baik dari Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan kami, dan menjadi generasi penerus yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, sebentar lagi mereka akan mendapatkan rapor, mendapatkan nilainya. Biarlah apapun nilainya itu memotivasi mereka untuk semakin giat belajar. Sehingga pada satu saat nanti Tuhan, semua anak-anak kami akan mendapatkan kesuksesan dalam berkompetisi, di dalam sekolahnya atau di dalam pekerjaannya. Dan semua anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan. Dan yang mencari teman hidup juga, Tuhan yang mempertemukan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati seluruh persoalan yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini, di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan berkenan menambahkan kebijaksanaan, kepintaran hati yang baik, hati yang penuh kasih kepada para pemimpin kami, baik di tingkat daerah, di tingkat lingkungan, dan juga di tingkat provinsi sampai kepada tingkat pusat. Kami mohon ya Tuhan, sejahterakanlah bangsa kami, damaikanlah bangsa kami, berikan hati yang bijaksana kepada pemimpin dan juga kami semua rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan persoalan virus corona juga Tuhan berkarya dan bekerja, sehingga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik dalam mengatasi persoalan ini. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah sumber dari segala kehidupan kami, yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat,
tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.